Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Pusat menggelar simulasi pemilu di halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pada kegiatan yang berlangsung 18 Januari kemarin, penyelenggara mensimulasikan jalannya pemilu di tempat pemungutan suara. Lengkap dengan keberadaan KPPS, para pemilih, contoh kertas suara, penghitungan suara, hingga simulasi penanganan huru-hara ketika pemungutan suara berlangsung. KPUD Jakarta Pusat juga menjelaskan bahwa terdapat 4 surat suara yang akan didapatkan tiap pemilih, yakni surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Jakarta. Keempat surat suara tersebut disimbolkan dengan berbagai warna untuk membedakan. Simulasi ini menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu agar petugas KPPS dan pemilih dapat memahami tata cara dan aturan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, hari ini kita melakukan simulasi pencoblosan suara atau simulasi KPPS dan peserta pemilu yang dipilih, dan juga simulasi ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat karena kita coba menghadirkan suasana atau suasana yang real lah pada saat masa pencoblosan nanti, sehingga memang setiap petugas tahu apa yang menjadi tugasnya masing-masing dan sekaligus juga menginformasikan, mengedukasi ke masyarakat dan juga stakeholder yang ada. Makanya di sini lengkap, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Wali juga hadir pada saat ini. Sehingga harapannya dari kegiatan kita ini bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait tugas-tugas dan juga kewenangan dari masing-masing pihak. Pada kegiatan ini juga disimulasikan ketika ada pemilih yang masuk kategori lansia, disabilitas, dan ibu hamil, lengkap dengan fasilitas yang diperlukan. Saya sebagai disabilitas merasa hak gitu ya untuk memilih, dan untuk teman-teman disabilitas tunadaksa, tunanetra, tunarungu itu jangan golput dan jangan di rumah saja, harus memilih 14 Februari 2024 karena sekarang banyak simulasi dan banyak sosialisasinya dengan pemerintah. Kalau kita nggak disabilitasnya nggak mengkritik atau nggak kekurangannya di mananya itu, jadi tim TPS-nya nggak ngerti. Kayak saya sebagai disabilitas tunadaksa menggunakan kursi roda, yang dibutuhkan itu bilik suara TPS-nya itu berapa meter. Nah mungkin ada 60, kayak tadi 60 cm itu akses sih buat saya ya. Terus nanti jalannya juga untuk ini tidak boleh dibantu, jadi hanya harus sendiri, bisa mandiri, kayak seperti disabilitas tunadaksa yang kena polio, terus disabilitas yang netra dan yang lainnya harus ada braille-nya gitu ya. Jadi untuk disabilitas memang kita sekarang mengusung pemilu yang ramah disabilitas. Maka kita berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Termasuk dengan ada beberapa disabilitas tunanetra. Makanya kita juga hadirkan pada hari ini supaya kita beritahu dan mereka juga merasakan apa saja yang sudah kita fasilitasi, termasuk juga surat suara yang ada huruf braille. Valencia Vindi, Syahri Kurniawan, DAI TV.